الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang paling agung dan paling mulia kita ucapkan pada kesempatan hari ini. Nasabah pammasema raja nafuangallahu ta'ala lauri idi atan nato matepu'e nato padang kasikipan setan ra'ak katangeta lauri puase wae ya naritu mahadere kiwi sempajak jumae rilalena ya onrom malebie de gagalai akatata sangadinna tuntui rio simatana puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan doa keselamatan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliaulah nabi yang telah menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian tak lupa pula khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semua manusia sama di mata Allah. Yang membedakan ianaritu tepuk tak nenia tahu tak lari puang Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab Nasaihul Ibad
Kitab ini dikarang oleh ulama Nusantara asal Banten. Beliau bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Diriwayatkan tentang satu hadis dari Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kitab ini menjelaskan tentang nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabat yang hendaknya menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, apakah kalian semua ingin mendengarkan suatu nasihat yang pernah Jibril nasihati diriku ini?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Atani Jibrilun alaihi salam." Telah datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala, lalu beliau berkata kepadaku, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati, dan cintailah apa yang engkau cintai, tapi ingat, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai, dan bekerjalah sesukamu, sesungguhnya di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas mengandung 3 nasihat agung malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Para ulama berpendapat bahwa kalimat ini merupakan ancaman. Kalimat ini merupakan pemberitahuan serta peringatan bahwasanya kita semua pasti akan mati. Karena hal ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setelah kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita yaitu, sudah siapkah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta dan pangkat? Apakah kekuasaan atau gelar yang menempel di nama kita? Tentu jawabannya tidak. Bahkan kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti manusia akan ditanya tentang 4 perkara. Perkara yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Perkara yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Perkara yang ketiga tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Dan perkara yang keempat tentang hartanya, dari mana dia dapatkan serta kemana dia belanjakan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita di akhirat nanti. Bukan berapa kekayaanmu,
bukan apa pangkat dan gelarmu. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kita di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal yanaritu matepeki nenia mitauki lauripuang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang engkau cintai, tapi kita harus ingat bahwa kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau, namun perlu kita ingat bahwasanya kita akan berpisah dengannya, baik itu perpisahan yang bersifat sementara maupun perpisahan yang bersifat selamanya, yakni kematian. Olehnya itu, di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja, jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan dia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya serta yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan merasakan yang namanya nikmatnya iman. Perkara yang pertama yaitu hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada selain keduanya. Yang kedua, hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaknya dia tidak kembali kepada kekufuran setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuai dengan keinginanmu, sesungguhnya apa yang engkau lakukan di dunia ini, di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ini merupakan peringatan yang sangat besar bagi kita, bahwasanya kita sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran, mengambil peringatan serta mengamalkan ketiga nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan nasihat tersebut kita semua digolongkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ahlul jannah atau orang-orang penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.